Oke, halo, selamat malam. Malam, Pak. Ya, malam. Sudah Ya, pada malam Pak. hadir? Malam. Malam. Oke, gimana kabarnya kalian ini? Sehat? Kurang baik Sehat, Pak. Pak. Kenapa? Sehat, Pak. Alhamdulillah Pak. Ya, Kurang nggak ada baik yang Pak. kena corona kan? Pak Yudis Pak. Insya Allah Kenapa? tidak Pak. Oke ya, bagi yang sudah join di ini meeting chatnya, tulis nama sama NPM ya. Jadi biar ini saya tahu siapa aja yang sudah hadir ya. Oke, selamat malam. Kita lanjut kelas online-nya ya. Semoga corona ini cepat selesai dan biar kita istilahnya biar bisa tatap muka, biar bisa datang ke UIB ya. Oke, untuk sementara kita kuliahnya pakai online dulu. Oke, untuk materinya sama video tutorialnya sudah saya upload di Edmodo ya. Di e-learning. Jadi di situ itu ada step by step tutorialnya lebih jelas, terus materinya. Jadi untuk di Microsoft Teams ini kita lebih banyak sih istilahnya kita discuss saja ya, apa aja gitu. Tapi nanti saya jelasin sebentar soal materinya. Oke, ini saya jelasin sedikit materinya. Saya sharing. Oke, jadi di chapter 8 kita bahas tentang jaringan saraf tiruan. Ini lebih istilahnya lebih ke pengantar jaringan saraf tiruannya. Oke, saya lanjutin. Jadi jaringan saraf tiruan itu kita meniru memodel istilahnya untuk seperti jaringan saraf manusia. Jadi nanti intinya kita menghitung nilai-nilai untuk neuronnya. Oke. Contohnya seperti ini. Terus di jaringan biologis atau jaringan saraf manusia itu terdiri dari ada soma, ada dendritit, ada axon. Ya. Jadi kalau soma itu istilahnya kita dari sel neuron, dendritit itu tubuh sel tempat soma berada untuk penghubung antara neuron satu dengan yang lainnya. Sementara untuk akson itu penghubung neuron satu dengan lain melalui koneksi output neuronnya. Oke, jadi apa itu jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan itu didefinisikan sebagai suatu sistem untuk pemrosesan informasi yang mempunyai karakteristik menyerupai jaringan saraf manusia. Jadi kita meniru jaringan manusia. Jadi di JST itu tercipta sebagai suatu generalisasi untuk model matematis. Istilahnya dari pemahaman manusia, contohnya untuk human cognition-nya. Yang didasarkan atas asumsi sebagai berikut, ada pemrosesan informasi dan ada sinyal mengalir di antara sel saraf. Terus apa itu kelebihan jaringan saraf tiruan? Kelebihannya pertama itu mampu untuk mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian. Ini jadi mirip dengan jaringan manusia. Terus mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu ke pola lainnya. Di GST itu kita dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri ataupun kemampuan belajar, contohnya untuk sel organismenya ya. Terus memiliki fault tolerance itu atau gangguan dapat dianggap sebagai noise saja, terus kemampuan perhitungan secara lebih detail untuk di jaringan saraf tiruan. Oke, terus ada lagi di jaringan saraf tiruan itu ada namanya klasifikasi. Jadi kalau klasifikasi itu memilih suatu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah diterapkan. Sedangkan untuk asosiasi itu menggambarkan suatu objek secara keseluruhan hanya dengan bagian dari objek lain. Terus ada lagi namanya cell organizing, itu kemampuan mengolah
data-data input tanpa harus mempunyai target. Terus ada lagi di jaringan saraf tiruan itu untuk terakhir itu ada namanya optimasi ya. Itu menentukan suatu jawaban terbaik sehingga mampu kita untuk meminimalisasi fungsi biaya. Oke. Terus ini contoh aplikasinya yang dipakai di jaringan saraf tiruan. Contohnya kita ada pengenalan pola ya. Terus contohnya kita ada pola huruf atau tanda tangan orang, ini kita bisa kenalin polanya, ini tanda tangannya siapa. Ada lagi untuk signal processing. Contohnya gimana sih supaya untuk noise pada saluran telepon itu ditekan. Di saham, untuk membeli saham dan menjual saham itu kita bisa menggunakan jaringan saraf tiruan untuk meramalkan. Terus juga ada autopilot dan simulasi juga untuk kendali otomatis otomotif. Itu contoh yang ada di aplikasi jaringan saraf tiruan. Ini sejarahnya, jaringan saraf tiruan itu dimulai dari tahun 1943, dikembangin sampai 1974. Itu memperkenalkan algoritma backpropagation untuk perseptron, untuk lapisan-lapisan, dan sampai sekarang pun di JST itu makin lama makin canggih untuk pengembangannya. Oke. Apa itu neuron? Ini contoh neuron yang ada di jaringan saraf tiruan. Oke ya. Jadi neuron-neuron ini yang ada di gambar ini akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan yang disebut dengan namanya layer. Oke. Terus neuron dalam satu lapisan akan dihubungkan dengan neuron pada lapisan lainnya. Terus kadang muncul juga ada layer tersembunyi, hidden layer, yang nanti akan kita hitung untuk keakuratan datanya. Oke. Di jaringan saraf tiruan itu ada forward sama backward. Itu di jaringan. Jadi terus di JST itu ada istilah-istilah ya, ada neuron, ada jaringan, ada input, ada output, ada hidden layer, ada bobot, ada fungsi aktivasi, dan ada paradigma pembelajaran. Jadi nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa ini ya baca di PowerPoint-nya. Di jaringan saraf tiruan ada juga yang disebut arsitekturnya. Ada single layer, ada multi layer, dan ada competitive model. Ini bagian dari jaringan saraf tiruan. Ini contohnya. Kalau single layer itu modelnya seperti ini, multi layer seperti ini, dan competitive layer ini seperti ini. Ini bagian-bagian dari jaringan saraf tiruan. Oke. Terus di JST itu ada forward sama backward. Ya, kalau forward itu tidak mempunyai loop. Contohnya single layer perceptron, multi layer perceptron, ada radial basis function. Kalau backward itu contohnya untuk yang ada memiliki loop ya. Contohnya lapisan output akan memberi input lagi bagi lapisan input. Itu contohnya ada competitive network, ada coherent, dan lain-lainnya yang ada di jaringan saraf tiruan. Oke. Terus apa sih paradigmanya di pembelajaran jaringan saraf tiruan? Ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada hybrida learning. Jadi kalau supervised learning ini istilahnya ada kumpulan-kumpulan input berusaha untuk membentuk target output yang sudah diketahui sebelumnya. Terus perbedaan antara output yang masih salah dengan output yang diharapkan harus sekecil mungkin untuk di jaringan saraf tiruan. Biasanya lebih baik daripada unsupervised. Kelemahannya itu pertumbuhan waktu komputasi untuk itu eksponensial ya, jadi datanya itu banyak. Berarti semakin lambat untuk perhitungannya. Kalau unsupervised learning itu mengorganisasikan dirinya untuk membentuk contohnya itu vektor-vektor input yang serupa tanpa menggunakan data atau contoh-contoh pelatihan biasanya ke dalam suatu kategori. Oke. Ini contoh perhitungan di jaringan saraf tiruan itu ada algoritma pembelajarannya. Ini ya, ini contohnya. Terus ini aplikasinya ya. Ada klasifikasi, ada pengenalan pola, ada peramalan, ada optimasi.
Ini contoh model untuk aktivasi. Tentunya ini untuk undang binernya ya, yang bawah itu threshold-nya modelnya seperti ini. Ini fungsi bipolar, modelnya seperti ini. Sedangkan ini adalah untuk fungsi bipolar dengan threshold. Jadi seperti ini. Jadi modelnya itu untuk fungsi aktivasi itu banyak. Ini untuk fungsi linear. Sedangkan yang bawah ini adalah untuk sigmoid untuk binernya. Oke. Jadi ini untuk contoh perhitungan ya. Untuk contohnya ini ada fungsi aktivasi biner, ada besar bobotnya sama, memiliki threshold yang sama. Ini untuk contohnya, ini untuk jawabannya. Jadi ini untuk contohnya kalau kita mau model OR, modelnya seperti ini. Ini untuk X1N ya, seperti ini. Ada lagi XOR, ini seperti ini. Ini untuk contohnya untuk solusi XOR ya. Jadi ini kalau seandainya ada hidden layer. Jadi modelnya seperti ini. Ini contoh untuk tabel perhitungannya. Nanti lebih jelasnya bisa lihat di PowerPoint-nya. Terus di jaringan saraf tiruan itu ada namanya algoritma backpropagation. Jadi ini merupakan salah satu untuk pembelajaran dalam jaringan saraf tiruan. Jadi di sini proses pembelajaran dalam backpropagation dilakukan untuk menyesuaikan bobot-bobot jaringan saraf tiruan dengan arah mundur berdasarkan kita istilahnya nilai errornya itu dalam proses pembelajaran. Ini gambarnya. Jadi di sini ada input layer, ada hidden layer, ada output layer. Ini modelnya untuk algoritma backpropagation. Sesuai dengan namanya, algoritma ini melakukan dua tahap, yaitu perhitungan maju dan perhitungan mundur. Backpropagation ada backward chaining, ada forward chaining. Oke. Terus algoritma backpropagation salah satu algoritma yang menggunakan metode terisolasi atau supervised learning. Termasuk ini kelompok dari multi-layer perceptor. Ini contohnya. Jadi di perhitungan algoritma backpropagation, langkah pertama itu kita inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. Ini contohnya kita untuk datanya. Langkah ke-1 itu jika if kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah kedua sampai dengan lakukan. Berarti kalau seandainya nilainya sudah terpenuhi, baru sudah berhenti. Langkah kedua, untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah ketiga sampai dengan ke-8. Ini contohnya langkah ketiga. Jadi, tiap unit masukkan menerima sinyal untuk meneruskan ke unit tersembunyi. Ini ya, ini unit tersembunyinya, ini untuk hidden layer-nya. Langkah keempat itu hitung semua unit keluaran tersembunyi. Ini kita menggunakan rumus seperti ini. Oke. Terus langkah kelima, hitung semua jaringan di unit keluaran. Ini rumusnya yang kita pakai. Sedangkan langkah keenam itu kita hitung faktor unit keluaran berdasarkan kesalahan setiap unit keluarannya. Jadi ini rumus yang kita pakai. Langkah ketujuh itu kita hitung lagi nilai faktor unit tersembunyi berdasarkan apa sih kesalahan di setiap unit tersembunyi. Ini langkah ketujuhnya. Terus langkah ke-8, perubahan bobot garis yang menuju unit keluaran, contohnya seperti ini. Perubahan bobot garis yang menuju ke unit tersembunyi, ini seperti ini. Oke. Ini step by step-nya, langkah 0 sampai langkah ke-8. Oke. Jadi di jaringan saraf tiruan itu ada namanya epoch, itu adalah satu siklus pelatihan yang melibatkan semua pola. Jadi istilahnya terdapat 4 pola masukan dan satu target, maka pelatihan 4 pola masukan tersebut adalah satu untuk nilai epoch-nya. Ini contohnya. Oke, kita studi kasus menggunakan algoritma
back progression. Di sini ada X1, X2, X3, X4, X5, X6. X1, X2, X3 itu kita sudah ada datanya. Oke. Terus kita ini ada nilai-nilainya. Oke. Contohnya sini. Nilai X1 sama dengan 1, X2 0, X3 1, nilai outputnya itu 1. Oke, jadi nilai ini X1, X2, X3, ini sudah ada nilainya. Nanti kita mencari nilai 4, 5, sama nilai 6. Oke. Ini, terus ada namanya disebut learning rate-nya itu 0,9. Ini nilai learning rate-nya. Terus di inisialisasi bobot awal secara acak. Berarti masing-masing bobot ini ada nilainya. W15 nilainya adalah 0 minus 0,3. Ini semua nilainya dari sini. Dari kasus ini kita mau mencari berapa nilainya untuk 4, untuk 5, sama untuk 6. Oke. Kita nilai iterasi 1. Pertama itu adalah hitung keluaran tiap not. Ini contohnya ini. Jadi rumus ini adalah dari langkah yang tadi. Ini. Rumus ini adalah ini X1, W14, ini X2, W24, X3, W34, ini artinya kita mencari ini. Ini nilainya 4. Jadi ini ke sini. Oke. Ini untuk mencari neuron 4. Setelah ditambah dan kali, maka hasilnya minus 0,3. Terus kita masukkan untuk nilai untuk O4-nya, misalnya O target 4. Itu 1/1 ditambah ini adalah dari rumus tadi. Ini kita masukkan ke sini, maka hasilnya seperti ini. Jadi kalau tanya, E ini penjabaran dari 2,718. Ya, ini nilainya ini hasilnya itu 0,574. Untuk neuron 5 itu dari sini. Ini, nanti larinya ke sini. Oke. Ini untuk neuron 5-nya. Hasilnya adalah totalnya 0,5249. Oke. Setelah ini ketemu, baru kita lanjut ke neuron 6. Neuron 6 kita mau cari nilainya ini. Istilahnya dari ini ke sini. Oke. Maka itu kita masukkan untuk neuron 6-nya itu ini. Oke. Hasilnya itu 0,568. Setelah ketemu, baru kita mencari nilai error output dan hidden layer untuk langkah selanjutnya. Contohnya kita mulai dari neuron 6. Untuk error 6-nya itu kan dari ini, hasilnya berapa? Ini learning rate-nya 1, ini kan 0,9. Jadi didapat dari ini. Untuk learning rate-nya. 0 ini kan hasilnya ini. O target adalah targetnya 1. Nilai targetnya, output 1. Oke. Jadi kita masukkan, maka hasilnya ini. Cara mencari neuron 5, neuron 6, caranya sama. Ya, seperti ini. Terus, setelah selesai, baru kita mencari nilai untuk bobot baru. Atau W46-nya ya. Jadi kita nanti untuk iterasi 2 itu kita tidak menggunakan W1402, jadi kita pakai nilai yang baru di sini. Nilai baru itu didapat dari W46 ditambah learning rate 1 dikali error 6. Error 6 ya. Kan ini letaknya W46. Kan ini errornya kita sudah ketemu. Berarti ini jalurnya. Untuk mencari nilai baru. Oke. Nilai barunya ini
nanti hasilnya di sini. Ini kita masukkan hasilnya sini. Oke. Karena ini kan pakai 0,4 ya. Nilai 4-nya ini adalah 0,57 untuk nilai 4-nya ini. Oke. Jadi langkah W4, W5, 6 dan seterusnya itu caranya sama untuk hasilnya. Oke, maka setelah ketemu baru lanjutkan untuk iterasi kedua, iterasi ketiga, dan sampai nilai maksimal effortnya atau nilai error target itu tercapai. Jadi selesai gitu. Oke. Terus nanti tugasnya ini tugas per kelompok, nanti kalian kerjakan. Ini kan ada nilainya X1, X2 itu kan ini 2, ini 0. Berarti nanti Anda cari ini. Sampai sini ini cukup iterasi 1 aja, jangan sampai iterasi 2 dan 3 ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Ya, Pak. Ada yang mau tanyakan? Bingung, Pak. Hah? Bingung, Pak. Tugas Bingungnya di mananya? Dari slide 1 sampai terakhir kayaknya, Pak. Kan sudah ada contohnya, kan sudah saya jelasin kan? Sudah ada contohnya. Nanti kalau seandainya bingung kan ada YouTube-nya di ini ya, di e-learning. Ada tutorialnya juga sih. Terus nanti kalau bingung juga, ini aja, kalian LAN atau WA ke saya. Nanti kalau saya nggak sibuk, saya balas. Kalau sibuk berarti wait, tunggu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Nggak apa-apa kalau di sini memang agak pusing. Nanti untuk lebih detailnya, ini kan untuk Mikus Tim kan waktunya terbatas ya. Nanti kalau makin lama kan kuota habis ya. Punya saya aja udah ngos-ngosan ini kan kuotanya. Silakan, Silakan, ada lagi Steny. yang tanyakan? Silakan, Steny. Hah? untuk Ini, ya. masih agak bingung Pak untuk ini tugas Di mananya? enggak tugas akhir. Hah? Bingungnya di Tugas mana? Tugasnya? ya, Lihat ya, saya share lagi. Ini ya, ini di sini kan kita sudah tahu nilai X1 sama X2-nya. X1-nya itu 2, X2-nya 0. Masing-masing A7 kan ada nilainya. A7 minus 0,5 dan lainnya kan ada nilainya ya. Nilai ini kita cari untuk nilai X3, X4, X5, sampai X6. Caranya ini sama dengan seperti ini. Berarti kita nyarinya, kalau ini kan neuron 4 ya, berarti kita nyari pertama itu neuron 3 ini. Ya, neuron 3 kan berarti ada A7 sama A34 aja. Sama X1 sama X2. Udah selesai. Baru ini yang kita hitung. Kalau soal latihan tadi, kan ini ada 3. 1, 2, 3 cabangnya, maka kan ini kan ditambah-tambah dikali ya. Hasilnya ini. Kalau ini jadi tugasnya ini yang dari sini ditambah dikali hasilnya nanti di sini. Oke? Ada lagi yang bingung? tugasnya per kelompok atau Ya, gimana? per kelompok. Kumpulnya kapan? 1 minggu ya. Tuh minggu. Kalau nanti istilahnya bingung, kalian ini aja, chat ke saya aja gitu kan. Silakan, ada lagi? Di-share-kan Pak Hah? PPT-nya. Iya, PPT-nya di e-learning ya. Di tim ini saya jelasin sebentar sama discuss, karena ini kan waktunya kan kita nggak bisa lama ya. Nanti tahu mati sendiri gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Sudah absen semua? Sudah Pak. Sudah, Sudah. Pak. Sudah. Siapa yang nggak join, nggak datang?
Apa nggak online? Coba di absen aja, Pak. Coba Hah? di absen. Ya, kalau mungkin untuk pertama kedua kan ya nggak apa-apa lah gitu kan. Nanti absennya ini aja, habis ini baru saya cekin ya satu-satu. Edi, ada yang tanyain? Edi, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalian semua work from home semua? Atau ada yang Di masih kantor? Iya, Pak, WFH, Pak. Work from home. Ada yang masih kantor nggak? Pak. Dinata? Saya mau di kantor, Pak. Saya WFH, Pak. Ada Pak, masih kantor. Saya kantor Pak. WFH, Pak. Saya kan? Kantor, Pak, kantor. Ya, saya masih kantor tiap hari kan. Nggak ngantor, Freelancer nggak gimana makan, kan? ngantor, Pak? Iya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Nanti kalau bingung, kalian line atau chat. Terus untuk lebih jelasnya, itu ada saya udah buatin video tutorialnya di YouTube, di e-learning. Ada materi, ada lain-lainnya ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan di online lagi dan selamat malam. Malam, Pak. Oke, malam, Pak. Oke. Pak.